Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala hadzal yawm 'aidan lil mu'minin wa sa'idan lil muttaqin wa thawaba lil mukhlisin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Di pagi hari yang penuh nikmat ini, kita kaum muslimin dan muslimat, baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama berada di tempat yang mulia ini, sama-sama berada di bawah payung ilahi, sama-sama menanggalkan baju keduniawiaan kita, dan secara simultan bersama-sama kita mengumandangkan takbir, tasbih, tahmid, dan tahlil. Semua itu kita kumandangkan sebagai pengakuan yang tulus akan kebesaran Allahu Rabbul Alamin, dan pula sebagai ikrar kita yang mendalam bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengakuan dan ikrar yang terus-menerus ini mutlak kita perlukan agar kita menyadari tentang keberadaan kita di dunia ini. Dari mana kita berasal? Untuk apa kita hidup? Lalu akan kemana kita nantinya? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ajaran Islam ada 2 hari yang harus dirayakan oleh umat Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha.
Idul Fitri diklasifikasikan sebagai Idul Asghar, yang artinya hari raya kecil. Sedangkan Idul Adha yang kita laksanakan pada pagi hari ini disebut dengan Idul Akbar, yang artinya hari raya besar. Hal itu tentu dilihat dari nilai dan makna perjuangan yang terkandung dalam masing-masing Id. Idul Fitri dikatakan hari raya kecil karena nilai dan makna perjuangan yang terkandung di dalamnya hanya dalam batas pengendalian hawa nafsu saja, yaitu dengan berpuasa di bulan Ramadan. Sedangkan Idul Adha dijuluki hari raya besar karena nilai dan makna perjuangan yang terkandung di dalamnya bukan hanya sekedar pengendalian hawa nafsu saja, melainkan juga pengorbanan yang lebih besar. Terlebih-lebih bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Oleh karena itu, setiap datangnya Idul Kurban, kita kaum muslimin terkait dengan dua kegiatan penting. Yang pertama adalah pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci, dan yang kedua pelaksanaan sholat Id, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan hewan korban. Yang pertama, pelaksanaan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji dimulai dari niat ihram di miqat. Pada saat itu, semua pakaian kemewahan dilepaskan. Segala pangkat dan jabatan ditanggalkan. Diganti dengan pakaian putih-putih bagaikan kain kafan. Seraya mengucapkan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, kami datang memenuhi undangan-Mu. Datang dari jauh untuk mencari ridha-Mu. Pada saat itu, saudara-saudara, kita merasakan kematian. Karena semuanya lepas dari diri kita. Kegiatan ibadah haji selanjutnya adalah wukuf di Padang Arafah. Yang merupakan rukun terpenting dan sebagai penentu sah tidaknya pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Sebab Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Padang Arafah. Para ulama mengatakan, Padang Arafah adalah miniaturnya Padang Mahsyar. Dikatakan demikian karena manusia pada saat itu dirasakan sama. Pakaian sama, putih-putih, bacaan sama, dan tujuan pun sama. Sehingga pada saat itu sulit dibedakan mana yang pejabat, mana yang rakyat, mana yang konglomerat, dan mana yang melarat, mana yang jenderal, dan mana yang kopral. Dari balik tenda terdengar doa dan zikir mereka, diiringi dengan air mata yang menjatuhan membasahi pipi. Mereka memohon ampunan, berdoa kepada Allah, karena sebaik-baik doa adalah doa Arafah yang langsung menembus langit. Berdoa untuk keselamatan pribadi, berdoa untuk keselamatan keluarga, dan tidak kalah pentingnya berdoa untuk keselamatan bangsa dan negara kita yang saat ini terimbas akibat perang di Timur Tengah, saudara-saudara.
Nah, manakala rangkaian ibadah haji ini dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, insya Allah akan mendapatkan haji yang mabrur, yang balasannya tiada lain adalah sorga. Marilah bersama-sama kita doakan, mudah-mudahan semua jamaah haji, terutama jamaah haji yang berasal dari negara kita, diberikan perlindungan oleh Allah, diberikan kekuatan, diberikan keselamatan, dan kembali ke tanah air dengan selamat, dengan membawa haji yang mabrur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kedua, pelaksanaan penyembelihan hewan korban. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Setiap kali kita melaksanakan penyembelihan hewan korban, hati kita terpaut dengan korbannya Ismail oleh bapaknya Ibrahim alaihi wassalam, yang riwayatnya diabadikan dalam Al-Quran, surat As-Saffat ayat 100 dan seterusnya. Berawal dari mimpi Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra beliau yang bernama Ismail. Sehari setelah beliau mendapat mimpi itu, beliau berpikir dan merenung. Apa benar mimpi itu datang dari Allah atau tidak? Sehingga hari itu disebut dengan Yaumut Tarwiyah, hari pemikiran dan perenungan. 2 hari setelah beliau mendapat mimpi itu, beliau sadar dan meyakini bahwa mimpi itu benar-benar datang dari Allah, sehingga hari itu disebut dengan Yaum Arafah, hari pengetahuan dan kesadaran. Setelah 3 hari beliau mendapat mimpi itu, beliau mengambil keputusan yang bulat, yang disebut dengan Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Dan sejak itu, beliau memanggil putranya lalu berkata, Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku telah melihatmu dalam mimpiku, bahwa aku telah menyembelihmu. Coba pikirkan anakku, bagaimanakah pendapatmu tentang mimpiku? Ismail menjawab, Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai Bapak, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Saudara-saudara, falamma aslama wa tallahu lil jabin, manakala keduanya telah pasrah kepada Allah untuk melaksanakan perintah lewat mimpi, setan tiba-tiba saja datang berupaya untuk menggagalkan rencana penyembelihan. Nah, untuk menghentikan upaya setan ini, Nabi Ibrahim melemparnya dengan batu, yang riwayatnya kemudian diabadikan dengan melempar jumrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebelum penyembelihan dilaksanakan, Ismail berkata kepada bapaknya, Wahai ayah, sebelum saya disembelih, asah dulu pisau ayah tajam-tajam, agar berlalu licin di leherku, sehingga aku tidak begitu merasakan sakitnya disembelih. Selesai aku disembelih,
tolong lepaskan bajuku. Kemudian lipat baik-baik dan serahkan kepada ibu. Sebagai kenang-kenangan dari anaknya Ismail. Ayah, bila mana nanti ada teman-temanku datang bermain ke rumah, suruh mereka pulang. Sebab ibu pasti akan sedih melihat mereka. Karena anaknya yang tercinta tidak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah semua permohonan Ismail dikabulkan oleh bapaknya, maka pada pisau tajam diletakkan di atas leher Ismail. Terdengar suara takbir di atas langit. Terdengar bunyi seruan dari atas. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Qad saddaqatar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wahai Ibrahim, engkau turuti perintah itu. Sesungguhnya perintah itu hanyalah ujian yang nyata. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apakah Ismail benar-benar disembelih? Tidak, saudara-saudara, bukan itu tujuan Allah. Setelah Ibrahim berhasil lulus dari ujian yang nyata ini, maka pada saat itu Allah ganti Ismail dengan seekor kibas. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ibnu Abbas pernah berkata, kalau saja peristiwa itu benar-benar terjadi, maka kita umat Islam setiap datangnya Idul Kurban diwajibkan untuk menyembelih anak laki-laki kita. Namun atas kepemurahan Allah Subhanahu wa taala diganti dengan menyembelih seekor kambing. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah banyak memberikan nikmat kepadamu, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam peristiwa tersebut dapat kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, pelajaran bagi kaum bapak. Kiranya Ibrahim dapat dijadikan teladan. Beliau sangat cinta kepada anaknya, tapi cinta beliau kepada Allah melebihi dari segala-galanya. Ketulusan dan kepasrahan beliau yang begitu dalam, sehingga beliau dijuluki dengan Ibrahim Khalilur Rahman. Ibrahim kekasih Allah yang maha mengasihi. Saudara-saudara, untuk mendapatkan derajat seperti itu tidaklah mudah. Harus melalui ujian yang sangat berat dan pengorbanan yang sangat besar. Begitulah kalau ingin menjadi orang besar. Karena semakin tinggi kedudukan seseorang, maka semakin berat menghadapi ujian dan cobaan. Yang kedua, pelajaran bagi kaum ibu. Kiranya Siti Hajar patut dijadikan contoh. Hajar adalah profil ibu yang sangat sabar. Tidak mengenal putus asa. Ia juga ikhlas ditinggalkan suami. Ia jaga dirinya dan kehormatannya pada saat suami pergi. Ia bimbing anaknya dengan fasilitas yang sangat terbatas, namun hasilnya sangat memuaskan. Terbukti sang anak sangat patuh terhadap kedua orang tuanya. Untuk itu, saudara-saudara, dalam rangka hari esok yang lebih baik, kiranya jiwa
dan tekad yang dimiliki oleh Siti Hajar diwarisi oleh kaum ibu-ibu kita, wanita Indonesia. Kesetiaan istri terhadap suami, tanggung jawab ibu kepada anak adalah sumber kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga yang pada gilirannya merupakan pangkal sumber stabilitas nasional. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'atu imadul bilad." Wanita itu, kata Nabi, adalah tiangnya negara. Apabila wanitanya baik, maka akan baik pula negara itu. Tetapi bila rusak, maka akan runtuhlah suatu negara. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkahi negara kita Indonesia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang ketiga adalah pelajaran bagi kaula muda. Kiranya figur Ismail dapat dijadikan panutan untuk ditiru oleh kaum muda masa kini dan masa yang akan datang. Ismail adalah pemuda kesatria yang tidak ragu-ragu menjawab pertanyaan bapaknya. Pemuda seperti Ismail ini sangat diharapkan kehadirannya pada saat ini. Karena pemuda adalah harapan bangsa. Bagaimana keadaan suatu bangsa yang akan datang? Ya tergantung bagaimana sikap para pemuda masa kini. Kalau para pemuda masa kini suka tawuran, suka mabuk-mabukan, narkotika dan obat-obatan, bagaimana nanti nasib bangsa ini kalau dipimpin oleh orang yang imannya lemah, yang tidak memiliki rasa keadilan dan tanggung jawab. Oleh karena itu, dalam pembinaan mental dan moral para remaja yang saat ini sangat merosot tajam, mari kita bimbing para remaja kita. Kita bekali mereka dengan iman dan ilmu pengetahuan. Kita awasi, kita arahkan perkembangan mereka agar mereka menjadi pemuda yang baik dan bertanggung jawab, serta maju dan muncul sebagai pribadi yang mandiri yang memang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di masa-masa yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azimul jalila li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil ma'budu fi kulli zaman. Nahmaduhu subhanahu wa hamduhu wajibun ala kulli insan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, huwal mutafarridu fil mulki was sultan, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyyun qama li'ibadati rabbih hatta tawarramat minhul aqdam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fattaqullaha ya ibadallah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah.
sebagai kesimpulan dari khutbah yang saya sampaikan, yang pertama, dengan melaksanakan ibadah haji diharapkan mampu untuk merubah sikap, watak, dan perilaku dari yang tidak baik menjadi baik, yang lazim disebut dengan haji mabrur. Yang kedua, baik ibadah haji maupun ibadah kurban yang dilaksanakan pada saat ini sama-sama bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sekaligus penutup, untuk mencapai derajat yang tinggi atau takwa di sisi Allah tentu melalui perjuangan panjang. Setiap perjuangan memerlukan pengorbanan, terlebih-lebih dalam masa sulit seperti saat ini. Sangat dibutuhkan pengorbanan dari setiap kita, baik pengorbanan tenaga, pikiran, dana, dan lain-lain untuk ikut serta mencarikan solusi jalan keluar guna mengatasi berbagai masalah dan problematika sosial yang dialami saat ini oleh bangsa kita. Akhirnya, selain usaha-usaha yang kita jalankan, mari doa kita panjatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ja'al hujjaja baitillahil harami hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan maqbula wa tijaratan lan tabur birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma adfa'anna al-ghala, Allahumma adfa'anna al-ghala, Allahumma adfa'anna al-ghala fi baladina hadha Indonesia birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin al-ahya'i minhum wal mayyitin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.